أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة Syekh Ahmad bin Asmuni wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Aumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengawali ngaji untuk bulan Ramadan ini. Oke, sekali lagi tidak ada ilmu yang bisa kita peroleh, bisa kita amalkan yang bermanfaat kecuali itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman dan pertolongan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kaji pada Ramadan ini yaitu kitab Ta'birur Ru'ya, kitab takbir mimpi. Fi bayani adabil mu'abbiri, yang menerangkan tentang adab-adab para penakwil atau para penakbir mimpi. Wa ru'yatil hayawan, dan keterangan mimpi tentang hewan. Wa ma yata'allaqu bihi, dan hal-hal yang terkait dengan mimpi hewan. Wa ta'wilil Qur'an, dan takwil Al-Quran, tentang mimpi. Jadi mimpi dihubungkan dengan Al-Quran. Wa ru'yatit tajwiji, dan melihat hubungan suami istri. Wan nikahi, dan nikah. Nikah niku berarti pernikahan, akad nikah dan resepsi pernikahan. Kalau at-tajwiz tadi itu karena di sini ada nikah, berarti maknanya itu adalah makna hubungan suami istri. Wa ma yata'allaqu bihima, dan hal-hal yang terkait dengan at-tazwij dan nikah. Wa fil istikharah, dan akan menerangkan tentang istikharah. Jama'aha al-faqiru Ahmad bin Asmuni al-Jaruni, yang mengumpulkan jadi satu jilid ini. Itu adalah Al-Faqir Ahmad bin Asmuni, yaitu Syekh Ahmad bin Asmuni yang aslinya adalah dari Pondok Petuk, Pondok Al-Islami As-Salafi Petuk, Semin, Kediri. Jadi kitab ini itu dari kitab-kitab Ta'birur Ru'ya yang sudah ada sebelumnya dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan itu bukan dikumpulkan semuanya, tetapi dikumpulkan dari perbagian-perbagian yang diambil, dicuplik. Qolal mu'alif rahimahullahu ta'ala, beliau meninggal pada tahun ini. Nah, beliau menuliskan di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ja'alar ru'ya, yang mana Allah telah menjadikan mimpi itu dijadikan juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mimpi
adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Jadi ada bermacam-macam cara Allah Subhanahu wa taala melalui untuk mewahyukan kepada Rasulullah, mewahyukan wahyu-wahyunya. Termasuk salah satunya adalah dari melalui mimpi. Dan caranya itu di sini disebut 46 cara. Satu cara dari 46 bagian minan nubuwah, dari bagian kenabian. Wassalatu, sholawat, wassalamu dan salam ala sayyidina, semoga tetap terlimpahkan kepada penghulu kita, penghulu kami, wa maulana dan bendara kami, pemimpin, yaitu Ibni Abdullah, putranya Abdullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi wa sahbihi, dan sholawat serta salam juga semoga tetap terlimpahkan kepada keluarga Rasulullah SAW, wa sahbihi dan sahabatnya, wa tabi'in dan para tabi'in ila qiyamis sa'ah. Wa tabi'in berarti di sini maknanya adalah para pengikut Rasulullah Muhammad SAW sampai terjadinya kiamat nanti. Jadi setiap orang yang membaca kitab ini berarti kan kita saling mendoa sama umatnya Nabi Muhammad agar mendapatkan rahmat dan keselamatan. Amma ba'du, setelah membaca hamdalah dan sholawat, fahadihir risalatu musammatun bitakbirir ru'yah. Risalah ini, kitab ini, musammatun diberi nama bitakbirir ru'yah, dengan nama takbirur ru'yah, yaitu takbir mimpi. Takbir mimpi ini mustamilatun yang berisi ala sab'ati abwabin, 7 bab, berisi 7 bab. Al-awal, bab yang pertama, fi adabil mu'abbiri wa tamyizir ru'yah, yaitu bab tentang adab penakbir mimpi, wa tamyizir ru'yah, dan keistimewaan mimpi, wa ma'rifati usuliha, dan mengetahui pokok-pokok dari mimpi. Pokok-pokok itu pokok dan bisa bermakna juga asal. Mimpi itu asalnya berasal dari mana. Itu bab yang pertama. Wasani, dan bab yang kedua, fi ru'yatil malaikah. Mimpi, bagaimana kalau mimpi malaikat. Menerangkan tentang mimpi malaikat itu maknanya apa. Wis pernah mimpi malaikat, Pak? Jarang tau. Wal ambiyai, dan mimpi para nabi. Wasyolihin, dan kalau mimpi para sholihin. Wal ulamai, atau para ulama. As-sholih itu adalah orang-orang yang ya sholih, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau ulama itu ditambahi berilmu. Ulama amilin itu adalah ulama-ulama yang melakukan ilmunya. Kalau sholihin itu belum tentu ulama. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga wasalisu, dan bab yang ketiga dalam kitab ini menerangkan fil insi, mimpi manusia. Wa ma yata'allaku bihi, dan mimpi hal-hal yang terkait dengan mimpi manusia. Mimpi manusia lainnya kita. Saya mimpi Pak Tarsun, saya mimpi Pak Agus, atau saya mimpi Mas Arif itu. Itu maknanya atau yang terkait dengan itu. Yang terkait itu ya mungkin hubungan, senyum, makan, dan yang lain-lain. Wafil jinni, dan mimpi jin. Nah, mimpi jin. Pernah mimpi jin dereng, Pak? Warobiu, dan bab yang keempat, firu yatil hayawan, mimpi hewan. Ghairil insi, selain manusia. Pokoknya hewan selain manusia. Wal jinni, dan mimpi jin. Ghairil insi wal jinni, mimpi hewan selain manusia dan jin. Urattibu ala tartibi hurufil mu'jam min mu'jam. Saya akan mengurutkan pengarang kitab ini, saya akan mengurutkan
pengarang kitab ini dawuh ngeten iki. Saya akan mengurutkan ala tartibi hurufil mu'jam dengan tertib urutan-urutan huruf minal hamzati dari hamzah ilal ya'i sampai ya. Nanti itu ada urutan mulai alif sampai ya. Alif itu berarti al-insi, itu berarti hamzah ya. Hamzah itu mimpi apa? Kalau mimpi bulan berarti masuk huruf qaf. Nah, nanti akan dijelaskan di situ. Itu bab keempat. Wal babul khamisi, dan bab yang keempat fi ru'yatil maut. Bab yang kelima, wal babul khamis, bab yang kelima itu menerangkan tentang mimpi kematian. Wal mauta, dan mimpi orang mati. Mati dengan kematian lain nggih. Paham nggih? Wa akhbarihim, dan kabarnya orang-orang mati. Kabar orang mati kan sok toh, mimpi bapaknya yang sudah meninggal, emaknya yang sudah meninggal, lah itu kabar-kabar itu. Wa ghairihim, dan selain itu. Selain itu ya terkait, tapi yang selain tentang kematian, orang mati, dan kabar-kabar orang mati. Bab yang keenam, wasadisu fi ta'wilil qiraah. Bab yang keenam akan menjelaskan tentang takwil bacaan. Takwil bacaan itu mimpi ada bacaan-bacaan gitu, tulisan, nah itu maknanya apa. Wasabiu, dan bab yang ketujuh fi ru'yatit tazwiji, menerangkan tentang mimpi itu tadi hubungan suami istri, wan nikahi, dan nikah. Wa furujin nisa, dan mimpi farjinya perempuan. Wal hamli, wal hamli, dan mimpi kandungan, hamilnya orang perempuan. Wal wiladati, dan mimpi tentang kelahiran. Warrodoi, dan mimpi tentang orang yang menyusui. Wasyabihi, dan hal-hal serupa itu. Wasa'adzkuru fa'idatan fil istikharah, dan saya akan juga menuturkan, menjelaskan tentang faidah-faidah di dalam istikharah. Istikharah niku nggih ya, bisa sholat, bisa dengan Al-Quran, bisa dengan tidur, untuk mimpi. Ja'alallahu naf'an, mudah-mudahan Allah menjadikan manfaat mubarakan, yang berkah, alayya, untukku, wa alaman sohahaha, dan kepada orang yang mentaskhih kitab ini, wa manitola'aha, dan berkah juga kepada orang-orang yang membaca kitab ini, termasuk kita gitu. Wa ja'alaha sababan lil hidayah, dan mudah-mudahan kitab ini menjadikan sebab turunnya hidayah. Jadi sopan banget nih. Ini memang kalau mengerti betul tentang orang beragama, bagaimana sejatinya orang beragama dan hubungannya dengan Allah, maka orang itu hati-hati. Hidayah itu bukan dari manusia yang lain. Manusia itu hanya sebagai perantaraan. Yang memberi hidayah ya tetap Allah. Makanya di sini ditulis sababan lil hidayah, menjadi sebab turunnya hidayah. Hidayah itu tidak harus orang yang non muslim menjadi muslim. Bagaimana kita memperoleh ilmu lebih khusyuk dan kemudian bisa lebih khusyuk, itu juga hidayah. Bukan siti hidayah. Ya, hidayah kita mendapatkan satu tambahan ilmu yang kemudian mengantarkan kita pada kedekatan atau pada kelayakan untuk menerima ridhonya Allah. Nah, itulah hidayah. Tidak melulu hidayah itu berarti dari muslim, dari non muslim menjadi muslim, bukan seperti itu. Nah, kalau seperti itu mengapa, sekali lagi sering saya jelaskan, mengapa dalam sholat kita itu minta hidayah terus? Ihdina itu kan hidayah. Bahkan kiai tetap kudu sholat, berarti tetap jaluk hidayah. Karena batas kedekatan menuju Allah itu tidak terbatas, tidak ada batasan.
orang untuk lebih dekat kepada Allah. Termasuk yang sudah disebut para wali, berarti kan ya tetap. Atau ini sangat penting menurut saya. Atau karena setiap orang bagaimanapun tingkatnya itu masih berpeluang untuk menuju lebih baik maupun ada peluang untuk jatuh. Setiap orang itu. Paling tidak kalau itu tidak melorot terus melorot kelas gini, itu situasi setiap orang itu memang perlu petunjuk. Situasi menghadapi suasana-suasana tertentu, itu orang itu tidak kemudian langsung apik terus, itu enggak. Godaan-godaan di setiap suasana itu selalu ada. Masalahnya kan jenengan tidak pernah tanya pada kiai-kiai itu. Coba kiai-kiai itu kalau ditanya, "Napa jenengan itu pernah punya merasa ada melorotnya, Pak?" Kan nggak pernah tanya gitu toh jenengan. Nggak sopan toh? Nggak sopan. Nah, iya kan? Itu sing angel Pak Agus. Kalau itu nggak didiskusikan, angel kok. Tetapi kita kan ada contoh. Ada contoh yang sangat jelas. Yang sangat terkenal itu kan ceritanya kurang pripun. Lha gitu. Kurang pripun niku. Niku mawon saged jatuh. Nah, disitulah letak pentingnya hidayah bagi setiap orang itu, siapapun orangnya. Ya tentu kalau bagi Pak Yai, para syekh itu ya hidayah yang diperlukan ya hidayah lebih untuk meningkatkan diri. Dan dijaga oleh Allah agar tidak melorot gitu. Nah kalau kita itu kan mungkin masih hidayahnya itu yang diperlukan gede-gede. Nah kita itu nek ditanya bagaimana cara Anda untuk mendekat kepada Allah, itu masih bingung jawaban. Nah, itu kan berarti perlu hidayah besar. Wong dalane durung ngerti. Bagaimana cara khusyuk? Kan perlu banget hidayah. Khusyuk itu sholat, kalau tidak khusyuk itu kalau dipakai sederhananya kan kemudian kalau nggak khusyuk kan sahun. Benar sebentar. Kutubnya kan ngeten toh. Sing kanan khusyuk berarti sing kiri sahun kan ngoten toh. Lah sahun ini kan dihukum fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun gitu. Yang sini khusyuk. Saat ini orang khusyuk berarti kan ya tidak dua kutub yang berlawanan, berarti kan lebih nek gak khusyuk berarti kan ngarahnya ke sini ke sahun. Ya tidak khusyuk banget juga tidak sahun Pak, ya paling-paling nang tengah atau lebih ke kanan lagi gitu. Bisa diilustrasikan, digambarkan seperti itu. Maka kita betul-betul memerlukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengarang kitab ini Syekh Asmuni itu dawuh bahwa mudah-mudahan kita dengan mutolaah membaca kitab ini menjadi sebab adanya hidayah yang turun kepada kita. Satu, menjadi sebab hidayah. Yang kedua, wal kasfi, dan menjadi sebab kita itu mukasyafah. Mukasyafah ini apa, Pak? Ya buka asafa ya kasaf. Terbukanya hati. Nek hati terbuka terusnya apa? Yo enak wae. Terbukanya hati itu maka melihat sesuatu, merasakan sesuatu itu bisa lebih terang. Jelas. Contoh gitu. Saya didatangi oleh orang itu kemudian menanyakan, ini contoh saya ya, bukan saya, contoh yang lain. Seorang kiai didatangi orang, minta doa dan minta nasihat bagaimana caranya untuk mengelola pekerjaan lah namanya.
Maka kalau orang mukhasafah itu sedikit banyak dengan terbukanya hatinya itu, maka akan mempunyai sentuhan-sentuhan ruhani. Kalau kita biasanya bilang ilham-ilham itu. Hati yang terbuka mampu menerima ilham gitu aja. Sederhananya begitu. Nah, dengan seperti itu maka memberikan petunjuk itu lebih jelas dan lebih cocok. Niku kasaf. Nah, lebih lanjut lagi, kasaf itu adalah bisa merasakan, melihat dengan hatinya hal-hal yang jarang dilihat oleh orang lain. Kalau di Al-Hikam itu Syarah Al-Hikam Syekh Ibnu Abbad menjelaskan bahwa kasaf itu kan terbukanya alam-alam itu, alam gaib itu. Alam gaib itu untuk apa dilihat? Dikasih Allah ngasih kita anugerah bisa ngelihat dengan perasaan, dengan hati kita itu hal-hal gaib. Bukan hal-hal gaib ya, salah bahasanya. Hal-hal yang tidak banyak dilihat oleh orang lain. Termasuk alam malakut, alam lahut, kayak gitu-gitu loh. Kan pernah saya jelaskan. Alam lahut seperti apa, alam malakut seperti apa. Nek mimpine iku wis itu sing dimimpi itu para nabi, berarti itu alamnya sudah alam lahut. Nah, kan gitu. Para nabi itu kan dekat dengan Allah. Nah, mimpi-mimpi atau bisa hati terbuka melihat seperti itu adalah fungsinya adalah untuk pelajaran. Masih ingat nggak pas ngaji Al-Hikam? Karomah itu untuk apa? Pelajaran. Nah, kasaf itu juga seperti itu. Oh, ternyata para wali sih butuh di ajaran dari Allah, bukan dari kita. Masih butuh pelajaran untuk apa ya? Tadi untuk selalu lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat tentu semakin cinta kan. Kedua, sababan wat taufiqi. Nah, sababan untuk apa? Mendapatkan pertolongan, menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Wasa'adati, dan sebab turunnya kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Niku pengantar kitab. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabil mu'abbiri wa tamyizir ru'ya. Fi adabil mu'abbiri, menerangkan bab yang pertama ini menerangkan tentang adab orang yang mentakbir mimpi. Wa tamyizir ru'ya, dan keistimewaan mimpi. Wa ma'rifati usuliha, dan mengetahui asal-asal atau pokok-pokok dari mimpi itu. Iklam, ketahuilah. Wafaqoni Allahu wa iyyaka ila ta'atihi. Mudah-mudahan Allah menolongku dan menolongmu untuk taat kepada Allah. Dibuka seperti itu. Cara membuka kalimatnya seperti itu. Tapi itu ditulis buat makalah ya enggak disalahkan, Rik. Karena makalah itu standarnya bukan kitab. Ini kalimat pertama seperti itu. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongku dan menolongmu untuk taat kepadanya. Titik. Nah, kalimat yang kedua, annar ru'yah. Sesungguhnya mimpi lamma kanat juz'an min sittatin wa arba'ina juz'an. Sesungguhnya mimpi itu adalah satu bagian dari 46 minan nubuwati, bagian dari kenabian. Kalau mimpi itu lamma kanat, saat mimpi itu adalah satu bagian dari 46 kenabian, lazima ayakuna al-mu'abbiru aliman bi kitabillahi ta'ala. Maka wajib, lazima itu harusnya seorang penakbir mimpi itu adalah
aliman, mempunyai pengetahuan di kitabillahi ta'ala, dengan kitab-kitab Allah. Ini hubungannya ngaten iki berarti. Karena mimpi itu adalah satu bagian dari 46 kenabian, maka penakbirnya juga harus paham Al-Quran. Hafidun lil hadisi, dan juga orang yang hafid. Hafid itu menjaga, ngerekso di hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ngerti kitabnya Allah, Al-Quran, dan hadis Rasulullah. Wa ala alihi, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, paham kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada keluarga Nabi. Selain aliman bi kitabillah hafidun li hadis, itu khabiron, juga orang yang khabiron itu waspada. Waspada itu ya teliti lah gitu. Orang yang teliti bilisanil Arabi, dengan bahasa Arab. Wastiqoqil alfadi arifan, dan selain teliti dengan bahasa Arab, juga istiqoqil alfadi, dan tempat keluarnya lafat-lafat itu. Jadi tidak hanya bahasa Arab, tetapi juga kedalaman bahasa Arab. Arifan bihaiatin nas, dan juga mengerti tentang keadaan manusia. Jadi ngerti Al-Quran, ngerti hadis, lalu kemudian ngerti bahasa Arab dengan berbagai macam cabangnya itu, dan juga arif bihaiatin nas, mengetahui tentang tingkah manusia. Dhabiton li usulit takbir, dan juga orang yang dobit itu menandai. Dobit itu aslinya itu sabit, hafal. Nah, tapi orang yang mampu menandai li usulit takbir, kepada pokok-pokok dari mentakbir mimpi. Afifis nafsi, dan orang itu juga harus bisa menjaga nafsunya. Tohiril akhlaki, dan juga akhlaknya yang suci. Shodiqil lisani, dan jujur. Wani nak bermimpi nek kayak ngeten iki. Ngerti Al-Quran, ngerti hadis, ngerti bahasa Arab, ngerti ngerekso jiwanya atau nafsunya. Tauhirul akhlaki, berarti akhlaknya baik. Shodiqil lisani, dan juga lisannya jujur. Liyuwaffiqahullahu, mudah-mudahan Allah menganugerahkan pertolongan. Lima fihi, menganugerahkan pertolongan, untuk memahami hal-hal terkait itu tadi. As-shawabu, mudah-mudahan Allah menolong untuk memahami hal-hal tersebut secara benar. Wa yufqahu ta'ala lima fi bisawabin, kepada kebenaran. Wa yahdiyahu, dan juga Allah menolong memberikan hidayah lima'rifati ma'arifil ulil albab, dan Allah menunjukkan untuk mengerti pengetahuan tentang ulul albab. Fa innar ru'yata, karena sesungguhnya mimpi, qad tu'abbaru,
kadang-kadang diartikan atau ditakbirkan bikhtilafi ahwalil azminati, karena berubahnya, ditakbirkan karena bermacam-macam keadaan zaman. Jadi zaman berubah, itu juga cara mentakbirnya itu juga berubah. Wal auqati, dan juga berubahnya waktu. Watarotan tu'abbaru min kitabillah. Satu saat mimpi itu ditakbir dengan melalui Al-Quran. Watarotan tu'abbaru min hadisi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kala lain, waktu yang lain, mimpi itu ditakbiri menggunakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Watarotan tu'abbaru minal masalil syairi, dan satu kala lainnya mimpi itu ditakbir dengan menggunakan perkataan-perkataan atau kalam-kalam perumpamaan asyairi yang sedang tren. Sedang tren itu yang berjalan di masyarakat. Kalau kita itu kan punya perumpamaan semakin berisi padi semakin menunduk, itulah yang namanya al-masal as-syair, yaitu perumpamaan-perumpamaan yang berlaku. Warubama surifat anir ra'i ila nadhirihi, dan kadang-kadang diarahkan dari para pemimpinya itu. Surifat diarahkan anir ra'i, dari yang mimpi, ila nadhirihi, dengan kesesuaian, kepada kesesuaian dengan yang mimpi. Jadi kalau yang mimpi itu orang, katakanlah gampangannya ya pejabat, dengan yang bukan pejabat lain lah, penafsirannya itu lain. Tapi di sini diungkapkan kadang-kadang seperti itu. Au summiyahu, atau dinamakan sesuai dengan keadaan pemimpi itu. Waqatu awwalur ar-ru'ya marrotan min lafdil ismi, dan kadang-kadang mimpi itu ditakwili sekali waktu min lafdil ismi, dengan lafadz nama yang mimpi. Tarsun, bahasa Arab apa dudu ya tarsun itu. Nah, kayak itu dari mimpi, dari nama yang mimpi itu juga bisa digunakan sebagai penafsir mimpi. Wa marratan min maknahu, dan sekali waktu mimpi itu bisa ditakbiri, ditakwili sesuai dengan maknanya, makna nama. Arif itu kan berarti bijaksana. Nah, itu penafsiran mimpinya itu bisa juga dihubungkan dengan nama yang mimpi itu. Mamarrotan min diddihi, dan sekali waktu tafsir mimpi itu bisa dijelaskan melalui lawan kata dari nama yang bersangkutan. Mamarrotan min istiqoqihi, dan sekali waktu juga ditafsiri sesuai dengan tempat keluarnya nama itu. Nama itu berasal dari mana. Wa marratan bisyadati, dan sekali waktu mimpi itu ditafsiri dengan tambahan nama. Wa marratan bin nuksoni, dan sekali waktu bisa ditafsiri dengan dikurangi namanya itu ditambah dikurangi. Berarti kalau lihat dari sini berarti kan rumit sekali Pak penafsir mimpi, rumit sekali. Tapi yang umum itu kan mudahnya begini nanti itu. Nek mimpi burung gagak itu maksudnya apa?
nek mimpi watu iku apa. Lah itu nanti ada di sini. Tapi itu kan kemudian dikontekskan dengan orangnya, dikontekskan dengan hari mimpinya, dikontekskan dengan keadaan zaman dan yang lain-lain. Fa'amat ta'wilu minal Qur'an fakal baidi. Tadi itu kan dijelaskan bahwa penafsir mimpi itu hendaknya mengerti Al-Quran, mengerti hadis dan yang lain-lain. Satu contoh takwil mimpi yang dari Quran itu sebagaimana mimpi telur. Nek mimpi telur itu maknanya apa? Aku oleh telur. Kok ndi? Yo kayak ono telur nang tanganku ngimpinya itu. Lah maknanya apa? Ini berdasarkan Al-Quran loh. Kalau ngimpi telur, yu'abbaru anhu bin nisa, maka takbirnya itu adalah telur itu bermakna perempuan. Baru kurang bisa kita. Biasanya perempuan itu ulo. Wah, nek wong Jawa kan ngoten. Nah, tapi kalau berdasarkan Al-Quran, tapi ya sekali lagi ya, tidak hanya Al-Quran loh. Banyak hal itu, tapi inti dari kalau mimpi telur itu adalah perempuan. Berarti nek Arif kok mimpi oleh telur berarti oleh jodoh. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ka'annahun baydum maknun. Seakan-akan para perempuan itu adalah perempuan junna di surga itu adalah seperti telur maknun yang tersimpan. Akal hijaroti, kalau mimpi batu itu bagaimana? Kalau orang kok mimpi batu gitu, nutuk waktu kok angel banget, ngoten niku. Yu abaru anha bil qaswati. Maka itu ditakbiri dari mimpi batu itu dengan kerasnya hati. Jadi kalau kita itu nutup hati kok keras banget itu. Hati itu milik kita, berarti hati kita yang angel deh, berarti nutup hati ini dewi. Nah itu berdasarkan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Summa qasat qulubukum, kemudian menjadi keraslah hati mereka, hati kalian, mim ba'di dzalika, setelah mimba didzalika di sini setelah kasus duhurul hujurat, itu peristiwa tentang hujurat. Nanti dicek nggih niku peristiwa nopo. Fahiya kal hijarah, maka hati mereka itu seperti batu, au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras dari batu. Pun ana loro to. Mimpi telur, mimpi hati, mimpi watu. Niki ditambahi malih niki. Nah, wakal lahmi, nek mimpi daging atori yang seger, yu'abbaru anhu bil ghibah, maka ditakbiri dengan rasan-rasan ghibah. Liqaulihi, karena Allah Ta'ala berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang? Apakah kalian, salah satu dari kalian senang ayyakula, untuk makan lahma akhihi, daging temannya, maitan, daging yang mati, maksudnya cuilan daging temannya, fakarihtumu, maka kalian itu seharusnya tidak senang. Pun oleh telu. Jadi mimpi daging, mimpi watu, mimpi dok.
Wa kal mafatihi, dan kalau mimpi seperti mimpi kunci, fa innahu yu'abbaru anha bil kunuzi, maka mimpi kunci itu ditakbiri bil kunuzi dengan gedung. Gedung apa? Gedung harta benda. Wis mimpi kunci jenengan. Dikaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu li'annal kunuza mafatihahu latanu bil usbah. Wa atainahu, dan kami telah memberikan kepada Qarun minal kunuzi, dari harta, dari gedung yang berisi harta benda, ma inna mafatihahu, yaitu sesungguhnya kunci-kuncinya itu latanu memenuhi bil usbah. Nanti di niku nggih dicek nggih. Bil usbati, dengan golongan yang banyak, ulil maquwati, yang mempunyai kekuatan. Intinya kalau mimpi kunci berarti itu adalah harta, gedung harta benda. Faturidu amwaluhu li'annal kunuza la yatawassalu laha illa bil mafatihi. Faturidu, maka yang diharapkan dari harta benda itu, karena gedung itu tidak bisa dibuka, didatangi, illa bil mafatihi, kecuali dengan menggunakan kunci-kunci niku. Jadi makna kalau mimpi kunci itu berarti mendapatkan gedung harta benda, ya karena gedung itu tidak bisa dibuka kecuali dengan kunci. Maka safinati, kalau mimpi perahu nopo, yu'abbaru anha, ditakbiri mimpi dari perahu itu bin najati, dengan keselamatan. Dikaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, fa'anjainahu wa ashabis safinah. Fa'anjainahu, maka kami menyelamatkan Nabi Nuh, wa ashabis safinati, dan penumpang perahu. Jadi ngipi numpak perahu itu berarti selamat, seperti selamatnya Nabi Nuh dan para penumpang perahu. Para penumpang perahu itu kan tidak hanya manusia, perahunya Nabi Nuh. Wali kaulihi ta'ala, dan itu juga didasarkan dari firman Allah, fa'anjainahu wa ma'ahu fil fulk, dan kami menyelamatkan Nabi Nuh dan maman ma'ahu, dan orang-orang yang berserta Nabi Nuh, fil fulki, di dalam perahu. Sampai titik, tutup sampai titik. Wakal maliki, kalau mimpi raja, yuro annahu qad dakhala daron au baldatan. Kalau mimpi raja, yang dilihat dari raja itu masuk ke kampung, dar, negara, ke dar itu kan rumah nih. Dar itu berarti dimaknani kampung nih, au baldatan maupun negara, au mahallatan atau tempat. Niki kampung. Darussalam berarti kan rumah
keselamatan. Ini berarti rumah, masuk rumah berarti. Masuk rumah, kalau ada ratu masuk rumah atau masuk negara atau masuk kampung. Walam yakun lahu adatan, dan kalau itu bukan merupakan adat ratu tersebut bidukhuli, dengan masuk ke rumah maupun masuk ke kampung maupun masuk ke negara, yu'abbaru anha bihululil musibah, maka ditakbiri mimpi tersebut dengan musibah, dengan datangnya atau turunnya musibah. Audzullin, atau ditakbiri dengan kehinaan. Yanalu ahlal dzalik al maudhi, yang dimana akan memperoleh raja tersebut penduduk tempat itu. Jadi raja niku masuk kampung biasanya kan berarti menjajah kampung itu. Itu terkait maknanya Al-Quran seperti itu. Liqaulihi ta'ala innal muluka idza dakhalu qaryatan fa afsiduha, sesungguhnya para raja itu saat masuk ke sebuah desa, afsiduha, maka raja itu merusakkan, raja dan bala tentaranya merusakkan desa. Niku bisa dipahami dengan konteks seperti ini gitu. Zaman dulu itu yang namanya peperangan itu kan, pasukan itu jalan itu kan melewati kampung-kampung. Nah, kampung-kampung itu biasanya nggih akhirnya rusak. Kebanyakan raja-raja seperti itu. Yang baik tentu nggih boten ngoten. Tapi jenengan bayangaken, Pak, zaman dulu itu jalan berbulan-bulan, bisa jadi perbekalannya nggak ada, terus tentara-tentara lanange itu nek ndelok wedok kaya piye itu, maka jangan sampai lah perang itu terjadi. Ngeri perang, tidak hanya paten-patenan ngoten mboten, banyak hal yang dipertaruhkan perang-perang. Nah, maka Islam itu kan perangnya sangat beretika. Nek ana uwit sing legi wae aja sampai dirusak. Itu etikanya tinggi sekali Islam dalam perang. Nah kok enten pasukan Islam kok, lah itu oknum. Sekali lagi, tak kayak sing nang penjara kayak pencuri kok wong Islam. Nah, ngoten niku. Nah, sami kali ngoten pasukan perang gitu tetep enten sing salah langkah. Ila qaulihi adillah. Nah niki dawuh Allah niku sampai niki tentang masalah raja masuk desa itu. Wakal libasi, kalau mimpi pakaian, yu'abbaru anhu bin nisa, ditakbiri dengan perempuan. Biqaulihi ta'ala, karena Allah dawuh berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para perempuan itu adalah pakaian bagi kalian, wa antum, dan kalian itu juga pakaian bagi mereka. Nah, ini kalimatnya itu menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu setara dalam membangun hubungan suami istri ini. Tidak boleh egois. Egois itu menang-menangan. Termasuk makna dari libasul lahum, hubungan suami istri juga nggak boleh menang-menangan, ya harus bisa bagaimana caranya setara. Nek Mas Hari belum ngerti. Wa asbaha dzalika katsiratun, dan hal-hal yang serupa itu, serupa contoh-contoh tadi itu katsiratun, banyak sekali. Penapal derek, mimpi ndok, mimpi watu, mimpi perahu, mimpi daging, mimpi baju, perahu sampun. Nggih, pun banyak sekali. Pun saged napiri mimpi ta? Napa? Watu.
Watu berarti kaya hati, mimpi tentang hati. Wah, watu kuwi dadi mengkilat berarti hatine mengkilat. Tapi hati atos, mengkilat atos. Hal-hal seperti itu. Takbir mimpi niku. Pun. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka